suatu saya yakin ya suatu ketika itu kita akan mengalami suatu mass awakening ya untuk penduduk dunia itu ya yang kita harapkan. Jadi whistleblower kayak si Ole ini kita perlukan betul gitu ya. Dan khusus untuk kita di Indonesia itu ya seperti disinggung Pak Richard semalam, Oleh kamu harus bisa mengedukasi para pemimpin Indonesia katanya kan, untuk hal-hal ini. Ya itu, saya setuju banget itu. Ya, mau nggak pemimpin kita itu di-educate gitu loh Pak masalahnya. Nah itu, jadi kita usaha pendekatannya dan kemudian bagaimana caranya kita menyampaikannya, memang harus kita planning lah. Nggak jangan sembarangan gitu ya. Jadi yang saya menarik semalam itu dia kemukakan ya, orang Indonesia itu kan sekarang kalau salah seorang putra bangsanya jadi seorang direktur atau pejabat tinggi di IMF, di World Bank, itu kan bangga sekali ya. Padahal sebenarnya itu mereka itu kerja di tempat bajingan semua. Iya. Saya bilang gitu kan. Wah, ini saya bilang ya memang benar begitu. Iya. Dan ya terus terang aja kalau mereka sempat kerja di sana, bukan tidak mungkin mereka juga kena brainwash kan di sana itu. Iya. Sehingga walaupun gimana ya bukan kita harus curiga gitu, tapi ini suatu hal yang bisa terjadi dan kemungkinan ada gitu ya. Bahwa mereka itu artinya betul-betul mereka itu masih di dalam kliknya mereka gitu, sehingga apa yang dilakukan di sini walaupun nggak kelihatan tapi adalah direncanakan untuk ke dalam planning mereka gitu. Nah itu yang harus kita waspadai sebenarnya. Saya jadi ini ya, sorry, silakan Pak. Silakan Pak Agam, nanti saya selalu. Jadi ini ya Pak Yusuf, kayak nyambung sama kalau di Muslim mungkin tuh ya ada Dajjal, tipu daya Dajjal itu kan kayak gitu tuh. Jadi kayak, iya betul. Terus dengan ya doomsday-nya, kiamatnya itu ya consciousness itu. Nah, whistleblower itu ya sangkakalanya itu mungkin ya. Ya. Jadi banyak orang tuh, wah itulah tandanya kan. Ya. Jadi kalau Dajjalnya benar, jadi Dajjal itu bukan orang makhluk yang bermata satu, matanya satu gitu. Kemudian kemana-mana dia bawa gergaji, terus orang suruh ikut dia, kalau nggak mau terus digergaji orangnya gitu kan. Nah, itu dongeng tahayulnya itu kan seperti itu. Ya sebenarnya Dajjal itu udah lahir setelah Perang Dunia Kedua kalau menurut saya. Setelah Perang Dunia Pertama. Udah lahir sebenarnya Dajjal. The brainwasher. Cuman ya itu, nggak kelihatan Dajjalnya. Itulah tipu dayanya. Dajjal itu ya simbol itu kan, simbol dari suatu sistem yang kuat, yang mengharuskan orang-orang untuk ikut sama sistemnya gitu. Kalau enggak, ya itu digergaji gitu loh Pak. Betul. Tandanya kiamat consciousness itu kan sangkakala itu ya, betul yang tadi Pak Yusuf bilang, whistleblower itu makin banyak kan,
whistleblower makin banyak, tertiuplah itu kebenaran-kebenaran kan sudah kiamat consciousness. Maksudnya kiamatnya itu consciousness-nya bangkit gitu. Iya. Aku pernah nanya juga sih. Itu terjadi ada perubahan. Jadi dia semakin yang kiamat tuh yang mati ya consciousness dia yang lama gitu. Di, Ya, harusnya yang kita harapkan seperti itu. iya, Jadi transcendent. kiamat itu bukan fisik ya. Betul. Kalau di agama itu kan sementara ini kiamat itu dunia hancur, dunia ini secara fisik hancur, cur gitu kan. Kemudian semua orang meninggal, kemudian nanti Dibangkitkan. dibangkitkan. Gitu. Bangkitnya juga secara fisik lagi gitu. Kan Iya, seperti biji kacang yang tumbuh. jadi katanya tuh melentung gitu kan, jadi lagi gitu. Iya. Aduh, itu kan kalau kita dengerin cerita itu sekarang ya, rasanya ya apa ya, sesuatu hal yang tidak mungkin dan ya kita jadinya ketawa aja gitu ya. Wah, bilang parah betul itu dulu itu cerita tuh. Tapi kemarin Pak Richard bilang secara fisika alam semesta kita ini akan hancur gitu. Ya artinya di situ kan berubah ya. Kalau menurut saya pemahaman saya hancur itu bukan hancur karena nggak mungkin ya sesuatu yang diciptakan sudah yang dibangun sudah bagus ya kemudian sengaja dihancurkan gitu. Kayaknya bukan begitu tapi berubah gitu ya. Berubah dan kemudian ya itu kalau di dalam buku Urantia itu kan perubahan itu ke arah light and life itu kan planet-planet itu. Jadi sebenarnya makin sempurna gitu ya. Perubahan itu akan sedemikian rupa kalau kita mencapai status light and life itu ya orangnya sudah pada pinter semua, bahkan sudah pada menjelajah ruang angkasa ke sana kemari gitu kan. Ya. Jadi kalau menurut Kurantia juga dulu kan mulai terciptanya planet-planet yang di galaksi ya yang seven universe alam semesta super ini itu kan masih berevolusi semua. Jadi di-create dari dasar lah, dari awal, dari tidak sempurna sama sekali. Kemudian satu persatu itu akan masuk ke alam light and life tadi, distabilkan satu persatu mulai dari planet-planet satu persatu. Kalau kemudian satu planet sudah, planet yang lain sampai satu sistem distabilkan. Kemudian naik lagi ke konstelasi, naik lagi ke seluruh semesta lokal. alam semesta lokal, kemudian seluruh alam semesta lokal gabung ke minor sektor, major sektor, dan akhirnya satu galaksi besar super universe kita ini akan distabilkan dalam sebuah sistem yang ya udah sempurna dan bagus, udah dikuasai penuh, gitu. Dikuasai penuh dan light and life dalam sebuah super universe. Jadi bukan hancur sama sekali, malah kebalikannya akan ini dari awal, dari yang paling dasar paling bawah sampai yang paling besar itu akan distabilkan light and life. Itu akan kekal itu nanti sebuah super universe dan akhirnya seluruh alam semesta yang 7 itu alam semesta super ini akan seperti Hapona dan seperti Paradise akan jadi satu sistem yang kekal seperti itu. Ya itu kebangkitan yang maha tinggi itu. Ya, betul. Yang maha tinggi ini akan muncul.
Begitu kalau kata Burantia. Jadi kita sekarang berjuang mati-matian dalam tiap planet untuk menstabilkan, untuk memajukan sebuah planet sampai akhirnya nanti akan mencapai taraf light and life itu, di mana satu planet nanti akan cirinya akan dalam satu pemerintahan spiritual gitu, yang ideal, yang bagus untuk sebuah planet. Kemudian semua udah mulai tertata rapi, sudah mulai dirapikan, terus disempurnakan sampai tahap akhir light and life itu. Demikian kalau saya baca seluruh yang buku Rantia itu seperti itu. Jadi penyatuan integrasi alam semesta itu dimulai dari bawah sampai ke nanti ke the supreme itu nanti akan muncul, udah lengkap, udah sempurna, udah muncul. Bentuknya masih meter, Pak. Iya, meter seperti kita biasa. Masih. Tetap Meter 3 fisik, dimensi ya. itu lengkap masih gak ada. Teman, manajemennya, pengaturannya, mungkin kita sudah mencapai level teknologi tertentu di mana kita sudah bisa ngatur cuaca, udah bisa ngatur, bahkan kalau nanti sudah tata surya itu bisa ngatur energi antar bintang, antar matahari. Matahari bisa diatur energinya, bisa disuntik, bisa dikurangin, bisa pokoknya dikelola dengan baik. Gitu. Nanti teknologi akan sampai ke sana. Nanti akan naik lagi ke yang lebih tinggi lagi sampai ke kesempurnaan itu. Jadi nanti seluruh alam semesta ini akan disatukan dalam integrasi yang sempurna. Tuh. Ya, betul gitu. Di paper berapa itu ada itu mengenai itu tadi evolusi alam semesta itu sudah ada yang sudah dipatok itu jadwal rencananya gimana, paper berapa saya lupa itu. Jadi pengertian kiamat tadi paling itu kalau menurut saya itu yaitu kan ada masa-masanya. Seperti bumi kita ini kan sudah berapa kali kan berubah gitu ya, setiap sekian puluh ribu tahun barangkali. Nah, dulu kan waktu masih ada dinosaurus berubah kan, berubah sampai dia punah. Itu juga suatu perubahan dan ya di situ kiamat buat si dinosaurus itu. Nah, di kita juga bukan tidak mungkin ya, suatu ketika kita akan mengalami zaman es lagi gitu. Zaman es lagi, kemudian karena cuaca berubah dan sebagainya banyak yang tidak kuat meninggal dan punya ya itu kiamat lagi gitu. Jadi bukan kiamat, bukan berarti dunia ini terus hancur semuanya gitu, meledak gitu, nggak begitu. Gitu. Tapi di sini adalah perubahan ya, perubahan dan perubahan itu selalu akan menjadi lebih baik gitu. Ya. Dan pada saat berubah itulah barangkali yang disebut kiamat itu sebenarnya. Jadi kalau yang namanya kiamat di dalam buku Rantia itu yang hancur itu tidak ada. Buku Rantia tidak menyatakan ada kehancuran bumi, malah dibantah jelas. Saya ada beberapa referensinya.
tapi itu adalah bahwa bumi itu dibagi menjadi zaman atau masa, Jadi ya zaman dispensasi. Dispensasi namanya itu. Jadi kayak zaman itu di mana di situ diatur kayak 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 sebuah itu ada yang ada patokan-patokannya, ada siapa pembesar dari alam sana yang datang, kemudian ada kayak plotnya itu seperti apa yang nanti akan dibuat selama zaman itu. Dan apa tujuan dari zaman itu, nanti sampai akhirnya nanti akan tercapai zaman itu. Nah, zaman terakhir kita ini adalah, sekarang ini adalah zaman setelah kedatangan putra pencipta kita, Yesus dari Nazaret itu kita masuk dalam zaman putra ya, zaman kedatangan putra dari Firdaus. Jadi setelah ini nanti akan ada masa zaman lebih maju lagi, ini adalah suatu penghakiman juga. Zaman penghakiman, udah setelah itu ada zaman era light and life itu yang dituju. Nah sekarang memang akan sedang terjadi penghakiman. Sekarang di dunia ini karena ada sosok-sosok atau tokoh-tokoh dari alam sana yang Trimagisterial Sun yang katanya sudah ada di planet kita dan kerjaannya memang menghakimi. Jadi sekarang ini kalau ada penghakiman di mana-mana termasuk di negara kita itu mungkinan campur tangan mereka juga. Mereka menghakimi dan membersihkan mana yang nggak benar dibersihkan. Karena ini ada sebuah perubahan zaman. Zaman yang baru akan muncul. Sekarang udah banyak yang ngomong kayak gitu. Tatanan ekonomi akan berubah, tatanan politik akan berubah. Saya belum tahu persis seperti apa nggak terjadi, tapi memang ini ada mendekati akhir sebuah zaman. Akan muncul sebuah zaman yang baru yang lebih baik daripada zaman yang sekarang. Bukannya lebih buruk, lebih baik. Jadi semua ajaran agama kalau itu kan ngajari bahwa kiamat itu selalu menakutkan, selalu menghancurkan. Ini satu-satunya buku Rantia yang mengatakan bahwa di masa dispensasi ganti atau yang namanya kiamat itu nanti akan masuk zaman yang lebih baik. Dan pada akhir daripada sebuah masa dispensasi itu terjadilah apa yang disebut kebangkitan orang mati dan penghakiman. Jadi semua orang mati yang dalam zaman itu yang masih dalam posisi tidur, ditidurkan mati gitu. Itu dihakimi semua, dibereskan semua. Alamnya mungkin dibersihkan, alam astralnya juga dibersihkan total gitu. Dari awal lagi, kemudian sistem pemerintahan planet kita secara spiritual nanti akan diganti juga, di upgrade, mungkin kita nggak tahu seperti apa. Mungkin nanti akan ada pembesar lain dari alam sana yang datang ke planet kita, manajemen yang baru dan lebih baik. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau namanya kiamat itu ya penghakiman orang mati. Itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan kelihatannya nanti ke depan nggak akan terjadi lagi. Tidak lama lagi katanya. Gitu. Ya itu kalau dan yang saya dibangkitkannya itu ya. dan dibangkitkannya itu bukan di dunia ini lagi, tapi di sana kan, di resurrection hall sana. Ya. Kalau memang yang sudah lulus masuk memenuhi syarat, ya dibangkitkannya di sana. Ini kalau bisa dibayangkan sekarang ini kalau sistem ajaran semua yang ada di agama-agama sekarang itu nanti kalau dalam zaman yang baru akan berubah sama sekali, nggak
nggak bisa bertahan lagi. Ya, sekarang ini udah, ya kita tahulah, mungkin kalau mendengar, saya bisa bayangin kalau dengar para whistleblower itu akan ya cukup lumayan bertarung bertarung secara mati-matian gitu ya, untuk menghadapi ini karena memang usaha untuk menyimpangkan arah planet ini memang luar biasa gitu. Bisa dimaklumi kalau mereka juga berjuang lah, kita juga sama. Saya juga biasanya saya menghadapi banyak kekecewaan ya melihat orang-orang itu gitu ya, orang-orang kasihan juga, tapi bagaimana gitu kan. Tapi nanti pada zaman yang baru akan mesti diperbaiki. Mungkin itu pendapat saya. Makasih. Ya, jadi memang saya juga kesimpulannya gitu. Jadi kiamat itu tidak lain adalah perubahan ya. Jadi akhir satu zaman tertentu berubah ke zaman yang berikutnya. Nah, jadi bukan kehancuran bumi ini, tapi adalah perubahan. Kan seorang apa namanya ahli siapa yang mengatakan bahwa nggak ada yang kekal sebenarnya di kehidupan ini kecuali perubahan. Perubahan itu ya berjalan terus gitu ya. Tapi tentunya perubahan ini berjalan ke arah yang lebih baik, bukan malah kembali ke jalan batu, ke zaman batu. Tapi harus ke depan, ke arah yang lebih baik. Kalau seperti buku Radia ini diwahyukan kan salah satu tujuannya adalah untuk menghadapi zaman yang baru itu. Kita dikasih pencerahan, perluasan, wawasan. Jadi kalau sekarang wawasan kita kan ya kayak gini ya, lihat langit aja belum tahu di sana ada planet yang lain, ya kehidupan yang lain atau tidak. Tapi kan buku Radia menyatakan jelas ada. Nanti penemuan ilmiah juga membuktikan ada, komunikasinya dibuka. Jadi kan perluasan dan integrasi ke alam semesta yang lebih luas. Bukan hanya bumi aja terpisah, terisolir, tapi kita menyatu ke alam yang lebih luas. Kita nanti, kata buku Rantia, kita nanti kalau baca berita dari planet lain itu seperti baca koran. Katanya begitu. Seperti baca koran yang kamu baca tiap hari itu, nanti kamu akan melihat berita-berita dari planet lain. Itu zaman yang baru, sebentar lagi akan kita ada. Kemudian pasti reorganisasi dan peningkatan manajemen alam semesta ini pasti selain pembersihan pasti dilakukan. Yang nggak benar dibersihkan pasti. Yang nggak benar digeser gitu, lenggalah atau dihukum, atau dibersihkan, dan alam semesta, dan kita bergabung ke alam semesta yang lebih tinggi, dan kita makin luas kita wawasan kita, consciousness kita akan makin luas gitu. Karena kita bergabung dalam keluarga alam semesta yang lebih luas gitu, dalam sistem pemulihan sebuah sistem. Itu kata buku Rantia seperti itu. Makanya buku Rantia diwahyukan. Nanti kalau manusia ini sekarang ketemu dengan penemuan teknologi macam-macam, lalu kan bingung. Penjelasan agama sekarang tidak memadai, tidak bisa menjelaskan. Nah inilah Qurantia nanti akan dicari. Pasti nanti depan mencari penjelasan ini. Ini tuh. Ya. Jadi apa namanya usaha-usaha kita meningkatkan consciousness ini justru itulah peranan kita atau sumbangan kita untuk kebangkitan yang maha tinggi itu. Ya. Terus meningkat. Itu tadi, kalau sudah satu super universe jadi light and life, ya jadi itu munculnya yang maha tinggi.